selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Ketika Langit Puncak mendengar ini, dia segera berkata kepada Lin Tian, sebelum dia marah, lebih baik kita cepat pergi. Kalau tidak, hantu 9 bintang itu lebih mengerikan dari dewa hantu biasa. Aku sudah datang, jadi aku tidak akan pergi. Lin Tian tetap tenang, sementara Langit Puncak menjadi tegang. Kau sama sekali tidak takut? Apa yang perlu ditakuti? Tanya Lin Tian. Namun Langit Puncak berkata, hantu 9 bintang, kau tidak takut padanya? Tentu saja Lin Tian tidak takut. Dia bahkan bertanya pada hantu itu, di mana tuanmu? Kau cukup berani juga, kata si hantu dengan nada tidak senang, tapi Lin Tian tersenyum dan berkata, aku datang untuk mencari tuanmu. Kalau belum bertemu, aku tidak akan pergi. Hanya kamu? Aku takut kamu tidak tahu bagaimana kamu akan mati nanti, ujar si hantu, lalu berubah menjadi bola api raksasa dan menghantam Lin Tian. Langit Puncak ketakutan dan buru-buru menghindar sambil bergumam, dia pasti mati. Saat bola api itu menghantam Lin Tian, dia mengulurkan tangan dan memutar pergelangan tangannya. Bola api itu bertabrakan dengan energi dari Lin Tian, kekuatannya berkurang. Melihat ini, Langit Puncak sangat terkejut, dia masih baik-baik saja. Hantu itu kemudian berubah menjadi pedang api dan menusuk Lin Tian. Tapi Lin Tian tersenyum aneh, menangkap gagang pedang itu, lalu tertawa, masih ingin menangkapku? Hantu itu terkejut dan kembali ke bentuk manusianya, lalu menembakkan panah emas bertubi-tubi. Lin Tian menghindar satu persatu, panah itu tak satu pun mengenainya. Malah, dia terlihat tenang dan santai, membuat si hantu marah. Sialan. Lin Tian mengejek, kalau tidak ada cara lain, menyerahlah saja. Karena kau bukan tandinganku. Aku ini hantu 9 bintang, bentaknya dengan sombong. Lin Tian tetap santai dan mengejek, aku tidak peduli kau hantu 9 bintang atau apapun, bagiku, kau bukan siapa-siapa. Mendengar ini, hantu itu menjadi marah dan berkata, kau kira aku tak bisa mengalahkanmu? Ayo, coba saja, kata Lin Tian. Hantu 9 bintang itu langsung berubah menjadi hawa dingin biru yang membekukan Lin Tian. Setelah melihat Lin Tian beku, Langit Puncak berubah wajah, selesai sudah. Hantu itu bangga. Tapi kemudian, Lin Tian tertawa dan mencairkan es itu dengan lebih dari 100 lapisan api. Melihat ini, hantu 9 bintang itu panik, lalu meningkatkan usahanya untuk membekukan jiwa Lin Tian. Namun Lin Tian hanya tersenyum santai, sudah waktunya berhenti, bukan? Hantu itu kesal, tapi juga mulai gentar. Dia mendengus, kau pikir ini sudah selesai? Bukan begitu? Aku akan tunjukkan apa itu mengerikan. Setelah berkata begitu, hantu itu menghilang, dan semuanya menjadi sunyi dan menyeramkan. Apa yang dia lakukan? Tanya Langit Puncak. Dia sedang mengaktifkan formasi di sekitarnya, jawab Lin Tian dengan senyum aneh. Formasinya kuat? Tanya Langit Puncak khawatir. Ya, agak kuat, kata Lin Tian. Agak? Itu namanya berbahaya. Saat itu juga, muncul banyak hantu lain dari formasi, semuanya 8 bintang. Itu namanya agak? Ini mengerikan, seru Langit Puncak. Namun Lin Tian hanya tersenyum. Hantu-hantu itu mulai menyerang, tapi setelah beberapa kali serangan, mereka menjadi jinak dan mundur satu persatu. Langit Puncak ternganga, ini agak aneh. Sementara itu, Lin Tian berkata pada hantu 9 bintang yang bersembunyi, kenapa tidak keluar? Aku akan menangkapmu, jawab hantu itu. Oh, kau pikir aku tidak bisa menemukanmu? Kau terjebak. Mana mungkin kau bisa menemukanku? Hantu itu tertawa, tapi Lin Tian tiba-tiba menerobos ke suatu tempat. Tiba-tiba terdengar jeritan, hantu 9 bintang itu terlempar keluar dan terjebak oleh kekuatan Lin Tian. Ia tak bisa kabur lagi. Menangkapku pun tak ada gunanya, katanya. Oh, benarkah? Lin Tian melepaskan bayangannya ke dalam penjara energi. Apa yang akan kau lakukan? Tanya hantu itu. Memberi jiwamu penyucian yang layak. Setelah itu, Lin Tian melancarkan berbagai serangan pemusnah jiwa. Meskipun hantu itu kuat, ia akhirnya menyerah dan berkata, "Cukup." "Sudah cukup?"
Tanya Lin Tian. Hantu itu mengangguk, dan Lin Tian memasukkan segel jiwa lalu berkata, sekarang buat kontrak dengan baik. Hantu itu kesal tapi tak bisa berbuat apa-apa, akhirnya membuat kontrak dengan Lin Tian. Setelah selesai, hantu itu berkata, kalau tuanku tahu aku ditangkap, dia pasti marah besar. Lalu hantu itu mulai memimpin jalan. Langit Puncak berbisik pada Lin Tian, kemampuanmu benar-benar luar biasa. Lin Tian menjawab, hanya hal kecil. Tak perlu dibesar-besarkan. Itu sih bukan hal kecil, ujar Langit Puncak dengan canggung, tapi Lin Tian tidak ingin banyak bicara dan hanya mengikuti hantu itu sampai mereka tiba di sebuah rawa dengan istana kecil di dalamnya. Itu tempatnya. Tapi kau tidak bisa terbang ke sana. Kenapa? Tanya Lin Tian. Di sana ada larangan terbang, jelas hantu itu. Lin Tian berkata, aku tidak butuh terbang. Kalau bergerak cepat juga tak bisa, tambah hantu. Namun Lin Tian langsung menggunakan teknik jiwa teleportasi dan menghilang dari tempatnya, lalu muncul di depan istana. Itu mustahil, ujar hantu itu kaget, kau monster. Lin Tian hanya tertawa tanpa berkata apa-apa, lalu masuk ke dalam istana dan menghilang. Langit Puncak ingin mengikuti, tapi tak peduli bagaimana dia bergerak, dia tetap tak bisa mencapai tempat itu. Kenapa aku tidak bisa sampai ke sana? Karena dia tidak benar-benar terbang, jawab si hantu. Lalu bagaimana dia bisa sampai? Dia memang monster, gumam si hantu. Langit Puncak pun hanya bisa menunggu dengan perasaan kesal. Saat Lin Tian masuk ke dalam istana, ia langsung merasakan hawa dingin menusuk dan rohnya pun seperti membeku. Udara dingin membuat roh Lin Tian menggigil beberapa kali, lalu ia menenangkan diri. Di mana ini? Kenapa sedingin ini? Saat itu, terdengar suara seorang wanita. Siapa kamu? Kenapa menerobos tempat latihanku? Kau Saint Moonlight? Siapa kamu? Tanya wanita itu, dan Lin Tian menjawab, aku ada urusan dengan Xingyue Tianqin. Jika itu kamu, keluarlah dan bicara. Kamu menerobos tempatku tanpa izin. Aku belum menuntutmu, malah kamu ingin menemuiku? Wanita itu terdengar tidak senang. Lin Tian pun bertanya, jadi kamu memang Saint Moonlight? Kalau iya, kenapa? Sahut wanita itu dingin. Lin Tian berkata, kalau begitu, keluarlah dan bicara. Kalau aku tak mau keluar, sahut Saint Moonlight, dan Lin Tian menjawab, kalau begitu, aku harus mencarimu sendiri. Mencariku? Kamu terlalu percaya diri, Saint Moonlight mendengus, tetapi Lin Tian tidak menyerah. Ia membuka kemampuan, mata ilahi, dan menyapu sekeliling. Sekitar 1 menit kemudian, Lin Tian menemukan sebuah lorong gelap dan berkata, aku tahu kau di situ. Kamu bermimpi. Kamu tak akan tahu di mana aku, sanggah Saint Moonlight. Namun Lin Tian langsung terbang memasuki lorong tersebut. Dalam kegelapan, Saint Moonlight bingung, bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Tempatmu terlalu mencolok, jadi mudah ditemukan, jawab Lin Tian. Xingyue Tianqin berkata, bocah, jangan kira karena sudah menemukan pintu masuk, kamu bisa dengan mudah menemukanku. Itu hanya masalah waktu, jawab Lin Tian percaya diri. Xingyue Tianqin mengejek, oh ya? Baiklah, lalu ia mulai memainkan alat musiknya. Seketika, lorong tempat Lin Tian berada dipenuhi lapisan es, menghalanginya dari segala arah agar tak bisa bergerak. Tapi Lin Tian hanya tertawa. Kau kira ini cukup menghentikanku? Cukup, jawab Xingyue Tianqin, namun Lin Tian kembali tertawa. Oh ya? Lalu api Lin Tian muncul dan melelehkan lapisan es satu persatu. Dalam kegelapan, Xingyue Tianqin terkejut, bagaimana kau bisa menguasai lebih dari 100 lapisan api? Itu urusanku. Yang perlu kau tahu, seranganmu tak berguna padaku. Jadi sebaiknya kau bicara saja, jawab Lin Tian. Xingyue Tianqin hanya mendengus, kau bisa bicara jika bisa mencariku. Akan ku cari, kata Lin Tian, lalu melangkah menyusuri lorong, terus mencari Xingyue Tianqin. Di sisi lain, wanita itu terus mencoba menghalangi dengan lapisan es di setiap langkah Lin Tian. Tapi tak peduli berapa banyak es yang muncul, Lin Tian tetap bisa melewatinya dengan mudah. Hal ini membuat Saint Moonlight terheran-heran, apa sebenarnya kekuatan orang ini? Akhirnya, Lin Tian keluar dari lorong dan tiba di tempat penuh pilar es. Di tengahnya terdapat patung batu wanita yang diselimuti es. Itulah tubuh Saint Moonlight. Bisakah kita bicara? Tanya Lin Tian sambil menatap patung batu tersebut. Apa yang ingin kau bicarakan? Suara Saint Moonlight terdengar dari dalam patung itu. Lin Tian mengeluarkan sebuah lukisan dan menunjuk pada sosok wanita di dalamnya. Orang ini, apakah ini kamu? Ya, itu lukisan diriku dulu. Kenapa? Tanya Saint Moonlight heran.
Lin Tian berkata ragu, "Kalau begitu, wanita ini, di mana kau melihatnya? Di mana dia sekarang? Kenapa kamu bertanya soal itu?" tanya Saint Moonlight, dan Lin Tian menjelaskan, "Dia temanku. Aku hanya ingin tahu apakah orang dalam lukisan itu adalah orang yang kucari." "Temanmu? Kau yakin?" tanya Shen Yue Tianqin, dan Lin Tian menjawab, "Benar." Namun Saint Moonlight berkata, "Kau pasti salah orang." "Salah orang?" "Ya. Orang dalam lukisan itu tak mengenalmu," tegas Saint Moonlight. "Tapi dia benar-benar temanku," bantah Lin Tian. "Aku bilang tidak, berarti tidak." Lin Tian menatap tajam. "Kau memang tidak mau memberitahuku." "Bukan tidak mau, tapi..." Lin Tian tak percaya, "Kalau kau tak mau jujur, aku akan memaksamu." "Kau mau menyerangku?" Saint Moonlight tampak marah. "Kalau tidak dicoba, bagaimana bisa bicara?" jawab Lin Tian. "Kalau begitu, mari bertarung," jawab Saint Moonlight. Seketika, dinding-dinding es berubah menjadi lukisan-lukisan. Lukisan-lukisan itu memunculkan ruang lain yang dipenuhi hantu. Para hantu ini menyerang roh Lin Tian dari segala arah. Bayangan Lin Tian melawan para hantu satu persatu. Dari kegelapan, Shen Yue Tianqin menatapnya seperti melihat monster. Bagaimana dia bisa seperti itu? Setelah mengalahkan semua hantu, Lin Tian menatap ke udara. "Keluarlah. Kau tahu aku ada di sini?" Shen Yue Tianqin sedikit terkejut. "Tentu saja." Lin Tian tersenyum percaya diri. Shen Yue Tianqin berkata, "Kau terlalu percaya diri." "Mau aku yang menemukanku sendiri?" tantang Lin Tian. "Silakan," jawabnya. Dalam sekejap, Lin Tian menghilang dan muncul di suatu tempat di udara. Ia terbang ke arah kegelapan yang tak berujung. Tak peduli seberapa jauh ia terbang, tempat itu terasa tak berujung. Dalam kegelapan, Shen Yue Tianqin tertawa mengejek, "Kau terperangkap dalam lukisanku yang tak berujung." "Lukisan tak berujung? Tak peduli sejauh apa kau terbang, kau takkan pernah keluar," suara tawa Shen Yue Tianqin bergema. Tapi Lin Tian tersenyum, "Kau terlalu percaya diri. Ini lukisanku yang paling sempurna." "Kalau aku tak percaya diri, tak layak disebut pelukis," jawab Saint Moonlight. Lin Tian tersenyum, "Kalau begitu, biar kutunjukkan bagaimana aku menghancurkan lukisanmu." "Hancurkan lukisanku? Jangan mimpi." "Itu tidak mungkin," sahut Saint Moonlight penuh keyakinan. Namun tiba-tiba Lin Tian menghilang. Saint Moonlight terkejut. Kemana dia? Di dalam lukisan gelap itu, tak ada tanda-tanda Lin Tian. Tidak ada petunjuk kemana ia pergi. Tapi tiba-tiba Lin Tian muncul di belakang Saint Moonlight, menatap dingin dan berkata, "Kau sedang mencari siapa?" "Kelompok ini adalah Shen Yue Tianqin, kecapi surgawi bulan suci." Ia terlihat kebingungan, lalu berbalik badan. Ketika Lin Tian melihat wajah Shen Yue Tianqin, seluruh tubuhnya terkejut, karena wajah Shen Yue Tianqin persis seperti lukisan yang ia bawa, yang berarti bahwa lukisan itu adalah potret dirinya sendiri. "Aku bilang, aku tidak mengenalmu," kata Shen Yue Tianqin, tak bisa lagi menyembunyikannya dan hanya bisa menatap Lin Tian. Lin Tian bertanya lagi dengan serius, "Kau? Apa benar kau adalah Shen Yue Tianqin?" "Ya." Lin Tian lalu bertanya, "Berapa lama kau sudah berada di Shenyou?" "Aku sudah berada di Shenyou selama jutaan tahun." Mendengar ini, Lin Tian terlihat kaget. Sampai sekarang, Lin Tian telah melihat beberapa orang yang wajahnya mirip dengan Angong Sui, seperti Tian Luo waktu itu, dan beberapa orang lain yang ia temui kemudian, ditambah yang ini sekarang. Melihat Lin Tian termenung, Shen Yue Tianqin berkata, "Sekarang kau sudah melihatnya, bisakah kau pergi?" Lin Tian menatap Shen Yue Tianqin, "Jika kukatakan ada seseorang yang sangat mirip denganmu, apakah kau percaya?" "Itu tidak mungkin, kecuali seseorang berpura-pura menjadi diriku." Namun Lin Tian menggeleng, lalu menunjukkan beberapa orang yang ia temui satu persatu. Setelah melihat orang-orang yang tak memiliki hubungan dengannya namun sangat mirip, Shen Yue Tianqin bingung, bagaimana bisa seperti ini? "Aku datang ke sini untuk mencari orang dalam lukisan ini, tapi aku tidak menyangka ternyata itu adalah kau," kata Lin Tian dengan sungguh-sungguh. Shen Yue Tianqin menjawab, "Jadi, semua orang ini yang mirip denganku, kau mengenal mereka?" "Aku mengenal semuanya," kata Lin Tian. Shen Yue Tianqin mendesak, "Di mana mereka sekarang?" Lin Tian tak tahu harus bagaimana menjelaskannya, lalu berkata, "Salah satunya sudah masuk Shenyou, tapi aku tidak tahu di mana dia sekarang." Shen Yue Tianqin pun termenung, dan Lin Tian kembali bertanya untuk memastikan, "Apa kau benar-benar sudah berada di sini selama jutaan tahun?"
Ya, jawabnya. Lin Tian akhirnya menarik napas dan berkata, "Baik, aku mengerti." Setelah itu, Lin Tian berbalik hendak pergi, dan Sheng Yu Tianqin bertanya, "Kau mau kemana?" "Aku mau mencari yang lainnya," kata Lin Tian, lalu menghilang dari tempat itu. Ketika Lin Tian muncul kembali, ia kembali ke surga tertinggi, dan beberapa orang di sana yang melihatnya kembali dengan selamat merasa lega. "Bagaimana hasilnya? Kau menemukannya?" tanya seseorang. "Sudah," jawab Lin Tian sambil mengangguk. "Dia tidak menyerangmu?" Lin Tian tidak menjawab, hanya bersiap untuk pergi. Saat itulah terdengar suara perempuan, "Berhenti!" Sheng Yu Tianqin muncul secara tiba-tiba, namun kini wajahnya tertutup topeng putih, menyembunyikan penampilannya. Langit tertinggi pun berkata, "Sheng Yu Tianqin?" "Ya. Aku menyalin lukisanmu, aku sudah pernah melihatmu." Sheng Yu Tianqin mengangguk, tidak banyak bicara, hanya menatap Lin Tian. "Bisakah kau membawaku bersamamu?" "Membawamu?" "Aku ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi." Saat ini, Sheng Yu Tianqin ingin tahu mengapa ada begitu banyak orang yang mirip dengannya. Lin Tian pun ragu-ragu, "Apa kau yakin?" "Yakin." Lin Tian akhirnya berkata, "Kalau begitu ikutlah." Setelah itu, Lin Tian pergi dari sana bersama Sheng Yu Tianqin dan kembali ke kota. Ketika orang-orang melihat Lin Tian datang bersama perempuan asing, mereka saling berpandangan dan berkata, "Sheng Yu Tianqin?" Sementara itu, Sue Wang Xiao, yang lupa darah, tertawa, "Guru, akhirnya dapat juga yang kau cari." Lin Tian menggeleng, masih ada masalah yang lebih besar. Ia lalu berkata pada Sue Wang Xiao, "Sekarang, pergilah ke tempat lain untuk berlatih dalam pengasingan. Kami ada urusan." "Ada urusan apa, Guru?" Lin Tian menatapnya, "Menurutmu apa?" Karena Sue Wang Xiao tidak tahu apa-apa, Lin Tian tidak menjelaskan. Ia hanya melemparkannya ke dunia cahaya, lalu berkata kepada Sheng Yu Tianqin, "Ayo pergi." Sebelum pergi, Lin Tian berkata kepada pemimpin Istana Suci Su, "Kau bisa kembali ke Tanah Suci." Ia juga melihat ke arah Situa Tidur dan langit tiada tandingan, "Kalian tak perlu ikut campur." Situa Tidur lalu bertanya, "Setelah tahap ke-12, kapan kau akan memberitahuku tentang hal itu?" "Kalau aku berhasil melewatinya, aku akan memberitahumu," jawab Lin Tian. Setelah itu, ia membawa Sheng Yu Tianqin pergi. Pemimpin Istana Suci Su juga ikut pergi, tetapi langit tiada tandingan menatap Situa Tidur yang hendak kabur. "Apa kita tidak perlu ngobrol serius?" "Ngobrol apaan?" Situa Tidur berpura-pura bodoh. "Tidak ada yang dibicarakan? Anak itu punya bakat luar biasa. Sangat cocok menjadi rekan. Itu semua karena kau. Kau yang merusak rencana." Langit tiada tandingan kesal karena ditinggal Lin Tian, sementara Situa tak tahu apa-apa dan langsung lari. Langit tiada tandingan pun mengejarnya. Di luar kota, Sheng Yu Tianqin bertanya, "Lalu sekarang kita mau kemana?" "Aku mau mencari tunanganku," jawab Lin Tian. "Di mana dia?" Sheng Yu Tianqin bertanya cepat. "Aku sudah menemukannya," kata Lin Tian, lalu menggunakan kekuatan surgawi. Setelah beberapa saat, Lin Tian melihat bahwa Tian Luo berada di atas batu yang dipenuhi pedang es dan hawa dingin. Setelah melihatnya, Lin Tian merasa mengantuk, lalu menggunakan jiwa tidur dan berkata kepada Sheng Yu Tianqin, "Aku butuh tidur. Tolong jaga." Setelah itu, Lin Tian tertidur, dan Sheng Yu Tianqin berkata pelan, "Tidur juga dia?" Melihat jiwa Lin Tian tertidur, Sheng Yu Tianqin menatapnya dan bergumam, "Anak ini, apa sebenarnya asal-usul dari wilayah emas ini? Bisa membuat orang merasa begitu luar biasa." Lalu Sheng Yu Tianqin berjaga sampai 1 hari penuh. Ketika Lin Tian membuka matanya, ia berkata pada dirinya sendiri, "Jiwa tidurku sudah mencapai tahap ketiga. Dulu butuh tidur sebulan untuk memulihkannya, tapi sekarang cuma 1 hari." Sheng Yu Tianqin yang melihat Lin Tian bangun bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa kau tidur seharian?" Lin Tian tidak menjelaskan, hanya berkata, "Kemarin aku menghitung lokasi tunanganku." "Jadi, kau tahu di mana dia?" tanya Sheng Yu Tianqin. Lin Tian mengangguk, dia ada di tempat yang penuh pedang es, dan pedang-pedang itu tertancap di batu, dengan hawa dingin yang sangat kuat. Mendengar itu, Sheng Yu Tianqin langsung berkata, "Istana pedang es?" "Istana pedang es?" "Ya, itu ada di bagian utara Shenyou."
Lin Tian lalu bertanya, kau tahu bagaimana cara ke sana? Sesepuh berbaju biru berkata dengan dingin, aku akan membuatmu tahu apa itu menakutkan. Pada saat berikutnya, semua orang menghilang, tetapi di dalam ruang ini, hawa dingin datang dari segala arah. Hawa dingin ini bisa berubah menjadi hujan anak panah yang berbagai macam bentuknya. Satu persatu hujan anak panah itu terbang ke arah Lin Tian dan Qin Suci Bulan, Holy Moon Heavenly Harp. Ketika Qin Suci Bulan melihat hujan anak panah itu, ia khawatir, ini seharusnya bisa mengikis roh. Tetapi Lin Tian tidak peduli. Ia tetap berkata, lebih baik kamu mundur dulu. Biar aku yang urus ini. Setelah mundur sejauh tertentu, Qin Suci Bulan menatap Lin Tian dan bertanya-tanya, bagaimana dia akan menghadapi hujan panah ini? Saat itu, Lin Tian melompat dan menatap hujan panah itu, lalu hanya tertawa. Kemudian hujan panah jatuh satu persatu ke tubuh Lin Tian, namun tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Tak bisa dipercaya, Lin Tian mampu menahan hujan panah itu. Sesepuh berbaju biru yang bersembunyi di balik bayangan, serta para murid Gunung Shisheng, semua terkejut. Mereka menatap sesepuh biru satu persatu. Sesepuh biru, apakah orang ini monster? Sesepuh biru, kenapa dia tidak takut dengan panah-panah ini? Seorang wanita ingin tahu, tapi tak ada yang bisa menjawabnya. Ia pun marah dan berkata, coba lagi. Baik. Setelah itu, mereka semua meningkatkan serangan mereka, lalu hujan panah kembali terbang ke arah Lin Tian. Lin Tian hanya berdiri di sana dan berkata, jangan buang-buang tenaga, ini tidak ada gunanya. Serangan-serangan itu kembali jatuh ke tubuh Lin Tian, namun tidak melukainya sedikit pun. Hal ini membuat sesepuh biru berkedip dan berteriak kepada para murid, pisahkan ruangnya. Pisahkan? Semua saling menatap. Sesepuh biru berkata, ya, pisahkan dia dari wanita itu, dan gunakan wanita itu untuk mengancamnya. Semua orang segera mengerti, dan pada saat berikutnya, ruang antara Lin Tian dan Qin Suci Bulan langsung terpisah, menyisakan Lin Tian sendirian. Ini membuat Lin Tian terkejut. Kemana dia pergi? Kemudian, Lin Tian berdiri di sebuah penginapan, hanya sendirian, dan di depannya ada peta kulit binatang. Pada saat yang sama, terdengar suara wanita yang berkata dengan dingin, anak muda, jika kau ingin dia selamat, tunjukkan tempatnya. Setelah itu, suara wanita itu menghilang, dan Lin Tian merenung dalam-dalam sambil mengambil kulit itu. Ini jebakan. Kemudian, Lin Tian berbalik dan pergi. Pada saat itu, di dalam sebuah gua es, Qin Suci Bulan terperangkap dalam tiang es, dan sesepuh biru tersenyum sambil berjalan mengelilingi tiang itu. Ia berkata, jangan khawatir, anak muda itu akan segera datang menyelamatkanmu. Qin Suci Bulan bingung, kau mengancamnya dengan aku? Ya, memangnya ada masalah? Kata sesepuh biru dengan senyum, sementara Qin Suci Bulan berkata, aku dan dia hanya teman biasa, dia tidak akan mengambil risiko. Tapi ku dengar dia sedang dalam perjalanan ke sini, kata sesepuh biru, tapi Qin Suci Bulan mengernyit, kau pikir kau bisa mengalahkannya? Kau tahu tempat ini apa? Sesepuh biru tersenyum dan berkata, ini adalah gua es Shenyou. Qin Suci Bulan tampak serius, gua es? Benar, di dalam gua ini terdapat aliran udara dingin ekstrim, dan aku akan memancingnya masuk ke tempat paling dalam, dan dia akan membeku di sana. Sesepuh biru tertawa. Dia tidak akan tertipu. Dengan dirimu sebagai umpannya, dia pasti tertipu, kata sesepuh biru, namun Qin Suci Bulan tidak percaya. Sesepuh biru lalu mengeluarkan sebuah gambar dan melemparkannya ke udara. Di udara, tampak gambar Lin Tian yang sedang mendekat. Lihat, dia sudah dekat. Sebentar lagi dia akan masuk ke gua ini, lalu mengikuti instruksiku untuk masuk semakin dalam. Sesepuh biru tertawa. Qin Suci Bulan tampak serius, tak kusangka orang Gunung Shisheng sebegitu liciknya. Aku ini siapa? Aku adalah janda berbisa terkenal dari Gunung Shisheng. Bagaimana bisa tidak licik? Sesepuh biru merasa bangga, sementara Qin Suci Bulan begitu marah hingga tak bisa berkata-kata. Ia tidak bisa menghubungi Lin Tian, jadi hanya bisa menatap gambar itu. Kini, dalam gambar, Lin Tian sedang berdiri di depan beberapa jalan bercabang. Saat ia hendak memilih jalan, suara sesepuh biru terdengar, anak muda, pilih yang paling kanan. Kanan? Ya. Bagaimana kalau aku tidak memilihnya? Tanya Lin Tian. Namun sesepuh biru menjawab dengan dingin, kau pikir kau punya pilihan? Tentu saja.
Setelah Lin Tian selesai bicara, seluruh tubuhnya menghilang dari gambar. Kemana dia pergi? Sesepuh biru terlihat serius, tapi Qin Suci Bulan tersenyum, kau meremehkannya. Sesepuh biru mendengus, dia akan melakukan apa yang kuperintahkan, kalau tidak. Kalau tidak apa? Pada saat itu, Lin Tian tiba-tiba muncul di hadapan mereka semua, membuat sesepuh biru terkejut. Kau tidak memilih jalan kanan itu. Kalau kau menyuruhku memilih, apa aku harus menuruti? Tanya Lin Tian sambil tersenyum, dan sesepuh biru berkata dingin, kau tak punya pilihan. Setelah itu, sesepuh biru melambaikan tangannya dan semua orang menghilang, termasuk Qin Suci Bulan. Anak muda, sudah kukatakan, kau tak punya pilihan. Suara sesepuh biru terdengar lagi, namun Lin Tian membuka mata ilahinya. Kau pikir bisa kabur dariku? Omong kosong. Setelah itu, sesepuh biru menghilang, dan Lin Tian mengejarnya berdasarkan jejak yang tertinggal. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Tian melihat banyak es melayang di mana-mana, dan Qin Suci Bulan kini berada di sudut, sudah membeku. Lin Tian segera menghampirinya dan menyalakan api untuk mencairkannya. Qin Suci Bulan perlahan bisa berbicara lagi dan berkata, pergilah sekarang. Namun suara sesepuh biru terdengar lagi dari kegelapan, sudah terlambat. Saat itu, bongkahan es mulai muncul satu persatu di sekitar jalan keluar. Tidak hanya itu, hawa dingin semakin kuat, bahkan api raja pun mulai padam. Apa hawa dingin ini? Begitu kuat? Lin Tian terkejut, dan Qin Suci Bulan berkata dengan gemetar, ini adalah salah satu gua es Shenyou, dan hawa dingin ini disebut arus dingin Shenyou. Tanpa kekuatan yang sangat kuat, tidak mungkin selamat dari sini. Tidak apa-apa, ada aku, kata Lin Tian menenangkan. Aku takut kita tidak bisa keluar hidup-hidup. Sesepuh biru tertawa di kegelapan, anak muda, arus dingin di sini sangat mengerikan. Kau pikir kau bisa lolos? Mendengar itu, Lin Tian tertawa, kau pikir hawa dingin ini bisa menakutiku? Ini? Kuharap kau bisa menahannya. Sesepuh biru tertawa, dan Lin Tian kembali mengumpulkan api, tetapi api itu hanya berkedip sebentar, lalu melemah dan akhirnya padam. Melihat api padam, Sheng Yu Tianqin mulai panik. Dia juga menatap Lin Tian dan berkata, ini bukan caranya. Melindungi diri masih bisa, tapi kalau mau keluar dari sini, tidak bisa hanya mengandalkan apiku saja. Lin Tian tahu bahwa api miliknya sudah mencapai batas. Dia hanya bisa memastikan dirinya dan wanita itu tidak membeku, tapi tidak mungkin menghancurkan hawa dingin di sekeliling mereka. Mendengar itu, Sheng Yu Tianqin merasa bersalah dan berkata, maaf, semua ini salahku. Aku malah merepotkanmu. Saat itu, tetua biru tertawa dari dalam kegelapan, TSK, apakah ini perpisahan terakhir kalian? Tapi Lin Tian melihat sekeliling dan tersenyum, kau pikir ini bisa menjebak kami? Omong kosong. Tempat ini sudah kusegel, dan seranganmu takkan bisa menghancurkannya. Jadi kalian hanya menunggu waktu untuk mati, ujar tetua biru dengan sombong. Tapi Lin Tian malah mengejek, kalau begitu kau harus siap secara mental. Siap mental? Ya, seperti aku yang sudah siap secara mental untuk keluar dari sini. Setelah berkata begitu, Lin Tian mulai menggunakan kemampuan Pak Ping untuk mencari celah di ruang sekitarnya. Tetua biru sama sekali tidak tahu apa yang Lin Tian rencanakan, dan malah tertawa, jangan bermimpi, kau takkan bisa keluar. Suaramu bisa terdengar di sini, berarti kau meninggalkan celah di sekitar sini, bukan? Lin Tian menyeringai, tetapi tetua biru menertawakan, lalu kenapa kalau aku memang meninggalkan celah? Kau juga tak tahu di mana letaknya. Kalau begitu, lihat saja. Setelah itu, Lin Tian menggenggam Sheng Yu Tianqin, langsung terbang ke satu arah, lalu menerobos. Mereka pun masuk ke ruang lain. Di ruang ini, para wanita dari pihak musuh berkumpul, dan tetua biru terkejut melihat Lin Tian. Tidak mungkin. Tidak mungkin? Lin Tian tersenyum ke arahnya. Tetua biru mundur selangkah demi selangkah, sementara bayangan-bayangan Lin Tian menyebar dan langsung mengubah saluran ruang sekitarnya, membuat semua orang di sana tidak bisa kabur. Ketika para murid menyadari mereka tidak bisa pergi, mereka pun panik. Elder Lan, apa yang harus kami lakukan? Kami tidak akan mati di sini, kan? Elder Lan, cepat pikirkan cara. Tetua biru terlihat cemas. Meski dia adalah roh tingkat Dewa Bintang 5, dia ketakutan menghadapi Lin Tian yang hanya berada di alam emas. Apa?
Tidak kabur? Lin Tian tersenyum ke arahnya. Tetua biru menggertakkan giginya dan bertanya, "Apa yang kau inginkan, bocah? Kau kira apa yang akan kulakukan pada orang yang berusaha sekuat tenaga membunuhku?" Lin Tian menyeringai, tetapi tetua biru membentak, "Aku tidak takut padamu." "Tidak takut padaku? Yakin?" Bayangan-bayangan Lin Tian mengepung tetua biru, yang kemudian berkata, "Hanya bayangan saja." Namun bayangan itu segera dibekukan olehnya, membuat Lin Tian tetap tenang. "Kau lihat sendiri, hanya trik murahan," ejek tetua biru yang kini merasa percaya diri, dan para murid mulai berharap. Tapi Lin Tian tersenyum, "Kau tidak tahu siapa yang lebih cepat, kau membekukan atau aku memperbanyak." Setelah itu, jumlah bayangan Lin Tian makin banyak. Wajah tetua biru semakin gelap, dan dia pun terpaksa mengerahkan seluruh kekuatan untuk melawan. Tapi satu persatu bayangan itu tetap muncul, dan akhirnya tetua biru menjerit ketakutan, rohnya mulai terserap, membuat semua orang terkejut. Akhirnya, tetua biru berteriak, "Tunggu! Aku akan membalas ini." Lalu rohnya menghilang. Para murid pun panik dan memohon ampun. Satu persatu, Lin Tian memberikan segel jiwa pada mereka dan bertanya, "Kemana perginya tetua biru?" Mereka semua menjawab bahwa mereka tidak tahu. Sheng Yu Tianqin pun berkata, "Bukannya dia sudah mati?" "Tidak, dia hanya terluka parah," jawab Lin Tian. "Terluka parah saja sudah mengerikan," gumam Sheng Yu Tianqin. "Itu karena dia cepat kabur. Kalau tidak, dia sudah menderita lama," kata Lin Tian dingin. Sheng Yu Tianqin pun bertanya, "Lalu sekarang kita mau kemana?" "Kembali ke kota dulu." Setelah berkata begitu, Lin Tian merobek ruang dan membawa Sheng Yu Tianqin pergi. Sementara itu, tetua biru muncul kembali di sebuah gunung salju. Dia memastikan Lin Tian tidak mengikutinya, lalu mengumpat dalam hati, "Bocah sialan, aku tidak akan membiarkanmu lolos." Setelah itu, dia menyelam ke salju, dan rohnya lenyap. Saat muncul kembali, dia berada di sebuah ruang bersalju. Di sana terdapat burung Phoenix es yang melayang. Disebut Phoenix es karena bentuknya seperti Phoenix tapi memancarkan hawa dingin, dan itu adalah Phoenix es dari 12 binatang ilahi. Sayapnya mengepak pelan, membentuk pusaran yang seolah-olah memutarbalikkan ruang. Tetua biru menyapanya dengan hormat, "Tuan burung es." "Ada apa?" Suara jernih wanita keluar dari burung es itu. Tetua biru berkata, "Aku butuh kau untuk membunuh seseorang. Jika berhasil, aku akan memberimu banyak buah es." "Banyak? Kau tidak bohong?" "Tidak. Aku benar-benar tidak bohong," jawab tetua biru. Burung es itu menjawab dengan sombong, "Baik, siapa yang harus dihadapi? Aku akan membawamu ke sana." Tetua biru pun dengan senang hati membawa burung es itu pergi. Saat itu, Lin Tian dan Sheng Yu Tianqin masih berada di penginapan, tetapi tiba-tiba terdengar jeritan panik dari jalanan. Seseorang berteriak, "Burung es iblis datang. Cepat lari. Dia memakan roh." Sheng Yu Tianqin terkejut, lalu melihat keluar dan mendapati seekor burung es raksasa sedang terbang di udara. "Bagaimana bisa?" "Ada apa?" tanya Lin Tian. "Itu Phoenix es dari 12 binatang ilahi." Wajah Sheng Yu Tianqin berubah serius. Lin Tian justru penasaran, menarik. Saat itu, tetua biru muncul di atas punggung burung es dan berkata sambil tertawa, "Bocah, kau tak menyangka, kan?" "Oh, ternyata kau lagi," jawab Lin Tian santai. Tetua biru mencibir, "Untuk mengalahkanmu, aku bahkan mengundang Tuan Burung Es untuk membereskanmu." "Kau undang? Kau tidak takut kalau dia yang kubereskan?" Lin Tian tertawa. Tetua biru mengejek, "Silakan sombong. Sebentar lagi kau akan ditangani burung es ini." Lin Tian menatap Phoenix itu dan bertanya, "Kau mau membela dia?" "Tentu saja," jawab Phoenix es tanpa ragu. Lin Tian tertawa kecil dan berkata, "Kau tidak takut aku yang akan menangani kau? Kau, manusia rendahan seperti kau? HMPH." Phoenix itu meremahkannya. Phoenix es ini sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian, bahkan langsung menyerangnya. Hanya ada sebuah pusaran dingin yang muncul di atas Lin Tian dan Sheng Yu Tianqin. Mereka merasa seperti disedot ke dalam pusaran tersebut. Sheng Yu Tianqin terkejut, binatang roh dewa ini memang sangat mengerikan.
Itu memang sedikit menakutkan, tapi sulit untuk melukai aku, kata Lin Tian sambil mengeluarkan satu telapak tangan yang meluncur menuju Phoenix S itu. Phoenix S tersebut menganggap remeh serangan itu, masih melapisi dirinya dengan lapisan es transparan untuk melindungi diri dari Lin Tian. Namun, lapisan perlindungannya hancur begitu saja ketika telapak tangan Lin Tian turun. Phoenix S terkejut, tetapi Lin Tian tertawa sinis, ini hampir selesai. Selanjutnya, ratusan bayangan Lin Tian menyebar dan menyerang Phoenix S. Jelas sekali, Phoenix S tidak ingin bertarung, tetapi malah mengeluarkan pusaran-pusaran yang tak terhitung jumlahnya. Semua ditujukan pada Lin Tian. Namun, Lin Tian sama sekali tidak khawatir. Dia hanya menatap pusaran-pusaran itu dan berkata, "Begitu, kau ingin bertemu denganku?" Setelah itu, bayangan-bayangan Lin Tian berpisah satu persatu, sehingga Phoenix S tidak bisa lagi mengurus semua bayangan tersebut. Phoenix S hanya bisa meraung, namun tetua biru panik dan berkata kepada Phoenix S, "Kau tidak bisa mengalahkannya, Tuan Burung Es." Orang ini sangat licik dan kuat, sangat sulit untuk ditangani, keluh Phoenix S. Begitu mendengar itu, tetua biru langsung cemas, "Jika begini, apakah kita sudah selesai?" "Tidak, aku tidak akan membiarkan dia menyakiti aku," jawabnya dengan tekad. Setelah itu, Phoenix S mengubah arah, dan dengan cepat terbang keluar dari kota. Melihat itu, orang-orang di kota terkejut, ada yang bergumam, "Ada apa ini?" "Siapa tahu," jawab yang lainnya. Jelas, orang-orang tidak mengharapkan hasil seperti ini. Phoenix S semakin mempercepat terbangannya, takut tersentuh oleh Lin Tian. Namun, Phoenix S itu terkejut ketika tiba-tiba Lin Tian terjatuh ke punggungnya, dan tetua biru melarikan diri dengan cepat. Tetapi Phoenix S adalah makhluk yang sangat besar, meskipun berusaha kabur, dia tidak bisa terbang jauh. Karena ketakutannya, ia terpaksa menciptakan pusaran es dan mengepung Lin Tian, mencoba untuk menghancurkannya. Namun, Lin Tian memiliki banyak bayangan dan tertawa. "Kau pikir ini akan berhasil?" Phoenix S tidak ingin keluar dari kota, ia terus terbang berputar-putar, mencoba untuk melepaskan diri dari Lin Tian. Lin Tian berdiri di punggungnya, sesekali menyerang dan sesekali tertawa, berkata, "Menyerahlah, menyerah tidak akan terlalu menyakitkan." "Tidak, aku tidak akan menyerah," balas Phoenix S seperti gadis yang keras kepala. Tidak peduli apa yang dikatakan Lin Tian, dia tetap menolak untuk menyerah dan malah semakin marah. Saat itu, di penginapan kota, Sheng Yu Tianqin melihat bayangan magis yang ditinggalkan oleh Lin Tian. "Di mana kau dan burung es itu?" "Aku ingin menaklukkan dia, jadi aku keluar bersamanya," jawab Lin Tian sambil tersenyum. Kedua belas binatang roh memiliki kemampuan mereka masing-masing. "Jika bisa ditaklukkan, itu sangat hebat," kata Lin Tian sambil tersenyum. Sementara Sheng Yu Tianqin terkagum, tidak ada yang pernah berani menaklukkan binatang roh dewa seperti itu begitu saja. Lin Tian sebelumnya sudah menaklukkan domba roh dewa dan horn dewa, jadi dia sama sekali tidak merasa tertekan. Namun, di luar kota, Phoenix S masih berjuang, bahkan sudah dipenuhi luka memar, dan akhirnya tidak bisa terbang lagi, jatuh ke sebuah gunung, lalu terbaring di sana sambil berkata, "Pokoknya, aku tidak akan ditaklukkan olehmu." Lin Tian memanggil domba roh dewa dan horn dewa, lalu tersenyum, "Aku akan biarkan mereka mengawasi kamu dan lihat apakah kau bisa kabur." Melihat kedua makhluk itu, Phoenix S terkejut, "Bagaimana bisa kau menaklukkan keduanya?" "Ya, ada masalah?" tanya Lin Tian sambil tersenyum. Phoenix S mendengus, "Aku tidak akan seperti mereka." "Kau tidak seperti mereka? Lalu kapan kau akan menyerah?" Lin Tian tersenyum, dan Phoenix S mendengus, "Aku akan bertahan." "Baiklah, aku ingin melihat seberapa keras kepala dirimu," kata Lin Tian. Phoenix S merasa seperti Lin Tian adalah orang yang suka mengomel, dan ditambah lagi dia tidak bisa kabur karena cedera. Dia hanya bisa mengumpat dan memaki. Namun Lin Tian berkata, "Selama kau menurut padaku, aku bisa menyembuhkan lukamu dan mengembalikan kekuatanmu dengan cepat." "Tidak mungkin," jawab Phoenix S, tidak percaya, mengira Lin Tian hanya berbohong. Tapi Lin Tian tertawa, "Kalau begitu, buatlah kontrak denganku dulu." "Bermimpi?" Phoenix S mendengus, namun Lin Tian tersenyum, "Jika kau tidak mau mengikuti, aku akan hancurkan kau." Setelah itu, Lin Tian mulai mengumpulkan energi untuk menghancurkan, dan Phoenix S mulai merasa takut, bahkan bertanya, "Aku bisa berbalik padamu, tapi kau tidak bisa memanggilku sesukamu, apalagi menghinaku." "Apa yang akan aku hina darimu?" tanya Lin Tian. "Siapa tahu jika ada sesuatu yang salah dengan pikiranmu?"
Phoenix S meremehkan Lin Tian, yang hanya bisa tersenyum sinis. Tenang, aku tidak akan menghina kamu. Baiklah, ayo kita lanjutkan, kata Phoenix S dengan pasrah, namun akhirnya setuju untuk membuat kontrak dengan Lin Tian. Setelah semuanya selesai, Phoenix S menatap Lin Tian dan bertanya, sekarang, bisakah kau menyembuhkan lukaku? Ya, jawab Lin Tian sambil mengangguk, lalu mulai menyembuhkan tubuh Phoenix S. Lukanya benar-benar sembuh, dan Phoenix S terkejut, kemudian berubah menjadi seorang gadis kecil bersalju. Gadis itu memiliki kulit seperti krim, dengan bulu mata dan bibir yang berwarna putih salju, membuatnya terlihat unik. Bagaimana? Cantik, kan? Aku rasa aku belum pernah melihat gadis indah ini sebelumnya, kata Phoenix S sambil berputar, angin tiba-tiba berubah, dan Lin Tian hampir saja pusing. Apa kamu yakin kamu adalah Phoenix S Dewa? Ya, aku memang Phoenix S, kenapa? Tidak percaya? Jawab Phoenix S sambil berputar, tangannya terbuka, dan es mulai membekukan ruang di sekitarnya, seolah-olah ruang itu membeku. Lin Tian tersenyum, kekuatanmu bagus, tapi ikut aku dan tunjukkan lebih sedikit. Bagaimanapun juga, aku sudah ikut padamu. Kedepannya, kau harus melindungi keselamatanku, kata Phoenix S. Lin Tian tersenyum pahit, melindungimu? Ya, aku sudah membuat banyak musuh. Sebelum aku melakukan apa-apa, sebaiknya kau melindungiku dan pastikan aku aman, jawab Phoenix S dengan serius. Metamorfosis? Lin Tian sedikit ragu, tetapi Phoenix S hanya bisa menghela nafas. Aku ini berubah setiap 10.000 tahun. Aku sudah berubah 80 kali sejak lahir. Begitu aku berubah sekali lagi, aku akan menjadi kecantikan luar biasa, binatang roh dewa terkuat dalam Shenyou, bahkan binatang roh pertama dari 12 dewa. Melihat narsismenya, Lin Tian hanya berkata, ayo pergi. Tunggu, aku belum selesai, balas Phoenix S. Aku khawatir jika aku tidak bisa menahan cara bicaramu, aku akan dibunuh olehmu. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?